Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan perkuliahan Qawaidut Tafsir. Maka dari itu, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga berjalan dengan lancar dan mendatangkan berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, mahasiswa sekalian, pertemuan pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas Al-Qawaid Allati Tata'allaqu bil-Lughah, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa. Terlebih nanti kita akan membahas 5 kaidah. Tetapi sebelum memasuki pembahasan, perlu saya ingatkan lagi bahwasanya kompetensi pertemuan ini atau tema ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami kaidah-kaidah tafsir. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaitkan kaidah tafsir dengan contoh-contoh yang ada. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah tersebut terhadap ayat-ayat Al-Quran atau mencari contoh yang baru. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menggunakan media pembelajaran yang modern. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang pertama adalah sighatul mudhari'i ba'da lafdzi kana tadullu ala kasrati tikrar wal mudawamah ala dzalik. Fi'il mudhari' yang disebut sesudah lafadz kana menunjukkan bahwa perbuatan itu selalu terulang dan terus-menerus terjadi. Seperti contoh, wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati wa zakah wa kana 'inda rabbih mardiya, yang artinya dan ia Nabi Ismail memerintahkan kepada ahlinya, yakni kepada umatnya, untuk sholat dan zakat, dan ia adalah orang yang diridhoi di sisinya. Inti dari pembahasan ini adalah lafadz wa kana ya'muru. Lafadz ya'muru berupa fi'il mudhari' yang jatuh setelah kana, sehingga menunjukkan arti perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus terjadi. Berarti perintah Nabi Ibrahim kepada umatnya, yaitu perintah zakat dan sholat, ini dilakukannya berulang kali dan terus-menerus. Kaidah yang kedua adalah al-jumlah al-ismiyah tadullu ala dawam masubut wal fi'liyah tadullu ala tajaddud. Artinya, jumlah ismiyah yakni kalimat nominal menunjukkan keterus-menerusan dan konstan, sedangkan jumlah fi'liyah yakni kalimat verbal menunjukkan keberubah-ubahan. Adapun yang dimaksud jumlah ismiyah adalah susunan mubtada' khobar dan jumlah fi'liyah adalah susunan fi'il fa'il. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah di atas adalah apabila sebuah kalimat itu diungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan sebuah kegiatan yang dilakukan terus-menerus, tidak berubah-ubah. Dan sebuah kalimat yang diungkapkan dengan jumlah fi'liyah, yakni fi'il fa'il, maka itu menunjukkan sebuah kegiatan yang berubah-ubah, tidak dilakukan terus-menerus. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah ismiyah. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Artinya, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Inti kajian pada ayat ini adalah lafadz wa kalbuhum basitun. Lafadz ini adalah susunan mubtada' khobar. Maka dari itu, maksud dari ayat ini adalah anjing Ashabul Kahfi itu selalu dalam kondisi menjulurkan kedua lengannya. Mereka tidak berubah-ubah posisinya. Sedangkan contoh yang kedua adalah jumlah fi'liyah seperti ayat alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Inti kajian pada ayat ini adalah lafadz yuqimunas shalah dan yunfikun. Kedua lafadz ini menggunakan
jumlah fi'liyah. Maka dari itu kegiatan ini, yakni sholat dan infak, itu tidak dilakukan secara terus-menerus sepanjang waktu, akan tetapi setelah melaksanakan sholat dan infak juga melaksanakan kegiatan yang lain. Kaidah yang ketiga adalah sighatut tafdil qad tutlaqu fil Qur'ani wal lughah muradan biha al-ittisaf la tafdilu syai'i ala syai'i. Artinya sighat tafdil yakni bentuk kata perbandingan dalam Al-Qur'an dan bahasa ada kalanya dimaksudkan hanya untuk penggambaran, yakni deskripsi, tidak untuk melebihkan sesuatu daripada yang lainnya. Seperti contoh wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi, yang artinya dan ialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya, dan yang demikian itu lebih mudah baginya. Inti dalam pembahasan ayat ini adalah lafadz ahwan. Lafadz ahwan yang mempunyai arti lebih mudah ini adalah sighat tafdil. Akan tetapi dalam ayat ini tidak ada perbandingan, tidak ada melebihkan sesuatu daripada yang lain. Dikarenakan memulai penciptaan ataupun mengulangi penciptaan itu jika disandarkan kepada Allah sama saja, tidak ada yang lebih mudah. Bagi Allah memulai ataupun mengulangi penciptaan itu keduanya sama mudahnya. Kaidah yang keempat adalah at-ta'qim bil masdar yufidu at-ta'dim. Bentuk masdar yang diletakkan di bagian akhir ayat menunjukkan pengagungan. Seperti contoh, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahi alladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Inti dari kajian ini adalah lafadz sun'allah. Lafadz sun'a ini adalah masdar yang diletakkan di akhir dengan tujuan untuk pengagungan. Sebelum lafadz sun'a ini, Allah menjelaskan tentang kejadian hari akhir, yaitu ketika ditiupnya sangkakala, maka orang-orang yang ada di langit dan di bumi mereka semua terkejut. Dan juga kejadian tentang berjalannya gunung seperti berjalannya awan. Kedua kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa. Siapakah yang menciptakan kejadian ini? Ternyata ditutup dengan perkataan sun'allah. Kejadian ini adalah yang menciptakan Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa. Kaidah yang kelima adalah ma fi jismil insan min ajza'in mufradatin la tata'addadu idza dhumma ilaiha misluha jaza fiha salasatu aujuhin. Al-awwal al-jam'u wa huwa al-aksar wal afsah, as-sani at-tasniyah, ats-tsalis al-ifrad. Artinya, bagian tubuh manusia yang jumlahnya hanya satu, bila digabungkan dengan bagian tubuh yang sama dengannya, yakni dari orang lain, maka boleh berlaku padanya tiga bentuk. Yang pertama, jamak. Bentuk ini adalah yang paling banyak dipakai dan yang paling sahih. Yang kedua, bentuk tasniyah, dan yang ketiga bentuk mufrad. Seperti contoh, in tatuba ilallahi faqad syaghat qulubukuma. Artinya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong, yakni untuk menerima kebaikan. Inti dalam pembahasan ayat ini adalah lafadz qulub, yang artinya hati. Hati adalah salah satu bagian tubuh manusia yang jumlahnya hanya satu. Pada ayat ini, hati diungkapkan dengan bentuk jamak al-qulub walaupun kembali kepada dua orang. Nah, model ungkapan seperti ini adalah yang paling banyak berlaku dan yang paling sahih. Alhamdulillah, kita telah mempelajari beberapa kaidah terkait dengan bahasa.
Untuk penjelasan lebih lanjut bisa kalian lihat di buku Kaidah-Kaidah Tafsir karya Salman Harun dan kawan-kawan, atau di buku Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran karya Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mahasiswa sekalian, untuk lebih mempertajam tentang kaidah-kaidah yang telah kita pelajari, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian harus mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalian harus mencari contoh yang baru. Satu mahasiswa cukup mengerjakan satu kaidah dan satu contoh. Tugas tersebut disajikan dalam bentuk PPT yang dilengkapi dengan voice atau dengan video, dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah perkuliahan ini. Demikianlah materi kaidah-kaidah tafsir yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat mengerjakan, dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.